Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami tahu, kami percaya tantangan boleh ada, masalah boleh ada, tapi Tuhan, kasih-Mu tidak dapat dipisahkan dari hidup kami. Tuhan yang mulai, Tuhan yang bela, Tuhan yang panggil, Tuhan yang tolong, Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Setiap kuasa kegelapan yang berusaha mengganggu jalannya ibadah, mengganggu penyampaian firman Allah, kami patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus untuk bungkus ibadah ini, darah Yesus untuk bungkus kami sempurna. Dalam satu nama yang ajaib, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita Glo Tamrin Residen jam 4 sore yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama dengan iman kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara. Terimalah salam terbaik dari mimbar yang kudus ini. Shalom Glo Tamrin Residen. Kurang semangat, bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang bangga punya Yesus boleh lambaikan tangan saudara. Kalau saya tidak keberatan jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara, pegang tangannya, tatap matanya, katakan annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Selamat datang di gereja GBI Glo Fellowship Center di bawah penggembalaan hamba Tuhan yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Gilbert Lumendong. Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani saudara. Sebagai hamba Tuhan, saya sedang membahas bulan ini tentang ucapan syukur. Tentang apa Bapak Ibu? Ucapan syukur. Saya beri judul khotbah saya hari ini, rasa syukur yang berbicara. Apa judulnya Bapak Ibu? Rasa syukur yang berbicara. Mari kita buka sebuah kutipan dari seorang filsuf di zaman Yunani dan Romawi, namanya Seneca. Mengatakan demikian, nothing more honorable than a grateful heart. Tidak ada yang lebih terhormat dari sebuah hati yang mengucap syukur. Siapa di sini yang suka sama orang yang suka tahu diri? Siapa di sini yang seneng kalau ditolong dan orang itu bilang terima kasih? Di sini ada orang, shalom? Karena perasaan bersyukur, perasaan thankful adalah sebuah perasaan universal. Semua orang suka sama orang yang suka mengucap syukur. 1620 di Amerika, Bapak Ibu, orang-orang dari Inggris, dari Belanda datang Bapak Ibu ke Amerika. Sudah tahu Amerika? Tomang lurus sedikit 30 menit saudara. Di Amerika mereka datang karena ada segregasi agama Katolik dan Protestan. Long story short, mereka mendarat di musim dingin dan mereka menanam dan hasilnya gagal. Suku lokal menolong mereka Bapak Ibu dan hasil panennya berhasil. Maka mereka mengadakan sebuah acara kecil yang disebut dengan istilah Thanksgiving. Dari Thanksgiving inilah muncul menjadi sebuah budaya Amerika. Kalau saudara pergi ke Amerika di bulan-bulan Thanksgiving akan ada yang namanya Black Friday. Pada hari itu Bapak Ibu toko tidak ngambil keuntungan. Mereka bukan jual untung tapi jual rugi. Saya pernah baca di sebuah berita Bapak Ibu ada orang beli iPhone di Black Friday. Bapak Ibu itu harganya gratis. Karena nyopet dia. Dia beli iPhone harga 20 juta something, itu 2 juta. Diskon di mana-mana. Biasanya makanannya pada malam hari itu kalkun. Kalau di Sumatera Utara pasti babi. Kalau saudara orang Sulawesi Utara, Bapak Ibu orang Manado, Tondano, Minut, Pangana, Pakita, Pagoda, Pastiles, maka di bulan Juli sampai di bulan Oktober orang Manado punya istilah pengucapan syukur. Bapak Ibu, saya sering ke Manado, Bapak Ibu kalau saya ke Manado berat badan saya nambah 4-5 kilo. Karena pagi babi, siang babi, malam babi, tidur pun mimpi babi. Itu di Manado Bapak Ibu kalau mereka habis panen berhasil, mereka akan taruh minuman, taruh makanan di depan rumah mereka. Siapapun yang lewat boleh ambil gratis. Di sini ada orang Manado, betul tidak? Oh, mantap ya, nggak ada orang ya saudara ya.
Jadi orang dari gunung atau dari bawah bisa makan tanpa bayar. Karena ini sebagai sebuah ucapan syukur. Karenanya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa ucapan syukur itu disukai oleh Allah. Yang sepakat sama saya sama-sama katakan Saya akan ngajar saudara 3 kebenaran mengapa Tuhan menyukai orang yang mengucap syukur. Yang siap diberkati sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan dulu yang dahsyat. Yang pertama Bapak Ibu jemaat, catat dalam catatan saudara, gratitude unlock the door to God's presence. Ucapan syukur akan membuka pintu hadirat Allah. Mazmur 100 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama kitab Mazmur 100 ayatnya yang keempat. 3, 2, 1 ya, masuklah dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan apa? Pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah apa Bapak Ibu? Namanya. Alkitab meminta kita untuk memasuki pintu gerbangnya bukan dengan keluhan. Alkitab meminta kita untuk memasuki pintu gerbangnya bukan dengan ketakutan. Ada banyak orang tidak dapat merasakan hadirat Allah bukan karena Tuhan tidak mendekati mereka, tapi mereka masuk ke pintu gerbang Allah dengan kalimat pertama, tolong, help, bantu aku, angkat aku dan bunuh musuh-musuhku. Tetapi Tuhan menyukai mereka yang masuk ke pintu gerbangnya dengan ucapan syukur. Ucapan syukur adalah paspor untuk masuk ke dalam pintu gerbangnya Allah. Alkitab mengatakan orang yang mengucap syukur adalah orang yang akan melihat berkat-berkat Tuhan disampaikan, dinyatakan dalam hidup orang tersebut. Katakan amin saudara. Bapak Ibu, di Alkitab ada dua anak sulung dan bungsu. Kita tahu kisah yang paling sering diajar anak yang bungsu. Anak yang nakal, ambil uang harta papanya, ambil duit papanya. Dia pergi, ketika kemiskinan mendekat kepada dia, si bungsu mulai merasa bahwa selama ini bapaknya terlalu baik. Kadang-kadang hal segala sesuatu perlu hilang dulu baru kita menyadari. Betul tidak? Ya kan, anak yang bungsu ini hilang semua apa yang bapaknya kasih. Dalam kemiskinannya dia kembali kepada bapaknya. Tadinya dia datang dengan sikap entitlement, merasa layak, merasa pantas. Tapi dalam kemiskinannya dia kembali datang dalam sikap ucapan syukur. Alkitab bilang karena anak ini datang ucapan syukur, dia merasa bahwa bapaknya selama ini memberkati dia, mengasihi dia. Alkitab katakan dia diterima kembali di rumah bapa. Tapi yang sulung, Alkitab mengatakan dia merasa entitled, merasa layak, merasa pantas. Alkitab bilang dia tidak masuk ke rumah bapaknya, dia berdiri di luar pintu bapaknya. Karena kenapa? Karena dia merasa pantas. Dia merasa semua kebaikan yang dia terima dari papanya adalah hal yang wajar. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan suka sama orang yang mengucap syukur. Saya tulis dalam slide saya, tangan yang memberi mungkin lupa. Tapi hati yang menerima tak pernah lupa. Tuhan mungkin gak ingat apa yang dia berikan sama kita. Tapi Tuhan mau kita selalu mengingat segala kebaikan yang Tuhan kasih. Makanya Alkitab katakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari. Ini ada orang Kristen di sini, Shalom. Berkat Tuhan marihi. Berkat Tuhan mari hitunglah kau. Ini saya kagum. Kita udahin saja saudara. Saya tulis dalam slide saya, merasa bersyukur tapi tidak mengekspresikannya. Itu seperti membungkus kado, membungkus hadiah, tapi tidak pernah memberikan. Ada orang bilang, Pak saya mau mengucap syukur tapi dalam hati. Tuhan meminta ucapan syukur harus diekspresikan. Sedikit kata amin bisa membantu khotbah saya. Apalagi banyak amin. Mengucap syukur tapi tidak mengekspresikannya. Itu seperti membungkus hadiah tapi tidak pernah memberikannya. Kita berpikir bahwa makanan yang kita terima bare minimum. Bapak Ibu, saya lahir dari keluarga yang miskin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Saya pernah waktu kecil makan nasi, kasih air anget, dikasih garam. Saya makan. Saya ingat mama saya ajak makan, kami berenam. Mama saya bilang, mama udah kenyang. Padahal ketika udah besar mama cerita, kalau mama makan, yang lain gak dapet. Ketika kecil saya makanan sangat kami hargai. Ketika saya punya anak saya gini gak pernah susah. Suatu hari dia makan nasi, ayam sama daging. Dia bilang, papa gak enak, mendidih darah saya. Tahu kan, mendidih di hati. Dia bilang, papa gak enak. Saya bilang, ih si lontong ini kurang ajar. Saya bilang, gak bisa nangkap gak maksud saya. Anak saya berpikir bahwa nasi, ayam dan daging adalah sebuah bare minimum. Gak perlu ngucap syukur. Karena memang itu bagian yang papa saya kasih. Tanpa dia sadar bahwa papanya waktu kecil makan nasi, pakai garam, pakai air hangat. Jangan mentang-mentang kamu lahir dari keluarga kaya, kamu merasa bahwa mobil kamu gak perlu ngucap syukur, bahwa rumah gak perlu ngucap syukur. Jangan kamu berpikir apa yang kamu tidak ucapan syukur, tetapi orang berdoa untuk yang kamu dapatkan itu. Saudara anak yang saudara marahi didoakan oleh pasangan yang lain. Orang tua yang kamu benci didoakan oleh anak yang berharap papanya belum meninggal. Keluarga yang kamu benci didoakan oleh mereka yang berharap punya keluarga. Ada banyak dari kita take it for granted berkat Tuhan. Kita berpikir bahwa bangun pagi itu hal yang wajar. Padahal kalau Tuhan gak bangunin kita pagi, orang Yahudi bilang mate maho, mati. Berapa waktu lalu saya ajak anak saya ke theme park. Kami pergi liburan ke Universal. Lagi antri. Terus tiba-tiba Geni peluk istri saya Amanda. Mama makasih ya. Dia peluk saya. Papa makasih ya. Udah ajak Geni ke theme park. Papa mama cuti buat Geni. Makasih ya. Saya dengar gitu orang tua. Rasanya pengen beliin itu theme park buat anak saya. Sayang aja gak dijual. Kalau dijual pun gak ada duitnya. Dia keluar, papa gini boleh beli mainan gak? Beli. Berapa harganya? Gak penting uang buat papa. Pilih yang kamu mau. Yang ini boleh gak? Yang ini aja murahan nak. Anak-anak muda saya boleh kasih rahasia terbesar abad 21 boleh gak? Ini kalau gak ada orang gue gak datang lagi bisa loh saudara loh. Saya boleh kasih rahasia sama saudara gak? Anak-anak muda, saudara pengen gak banyak mendapat kata yes dari papa mamamu? Daripada kata no. Orang tua gak usah dengerin, khusus anak-anak aja. Jadi anak-anak yang sering bilang terima kasih sama papa mamanya. Karena kalau orang tua, anaknya suka bilang papa makasih ya, mama makasih ya. Hati orang tua tuh melted. Gak ngerti Inggris. Meleleh. Saya pulang pelayanan, anak saya peluk saya, papa aduh gini kangen sama papa. Papa the best day di Indo World. Mau Gojek apa sih bilang. Saya tulis dalam slide saya, Bapak Ibu, gratitude and ingratitude are relationally determinative. Mengucap syukur dan tidak bersyukur akan menentukan sebuah hubungan. Survei membuktikan relasi yang diwarnai syukur cenderung bertumbuh semakin dekat, hangat dan dalam. Ada sebuah penelitian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, studi menunjukkan pasangan yang suka berkata thank you sama pasangannya, rumah tangganya Bapak Ibu akan lebih kuat dari perselingkuhan, akan lebih kuat dari tekanan. Ada banyak suami berpikir kalau istri kasih teh itu hal bare minimum. Gak pernah ngucap syukur. Ada banyak istri berpikir kalau suami berangkat kantor dan bekerja itu hal yang harus suami lakukan. Jadi ada banyak rumah tangga tidak menghargai pasangannya. Sehingga ketika suami udah bekerja keras tidak merasa dihargai. Sampai di kantor ada kuntilanak yang hargain dia. Istri sudah masak capek-capek gak dihargai. Sampai di pasar ada mas-mas yang puji dia. Saudara pegang omongan saya. Kalau istrimu kasih teh dan gue bilang gini, mama teh mama, semangat hidup papa. Itu istrinya ke belakang, nari-nari dia. Dia potong babi.
Kalau suami pulang kantor capek-capek, kantornya di Sudirman, rumahnya di Tambun. Tahu kan penderitaannya kan? Dia pulang kantor gini kan sampai lagi. Banyak kan sih ngomong gini, hai mulu lu. Hai asma lu. Memang banyak ibu-ibu terlalu sungguh-sungguh. Kalau suami pulang kantor, terus istri bilang gini, papa capek. Biasa lagi so pride kan. Enggak. Papa mau minum apa? Aku siapin teh ya. Kaki papa mama kasih air hangat ya. Sambil pijitin. Dia bisa ambil tas ke kantor lagi dia. Kalau suami kasih bulanan, mah ini bulanan buat mama ya. Jangan pak kurang pak, jangan sekarang. Pak makasih ya, mama doa. Kiranya tingkap-tingkap langit memberkati hidup papa. WA belum nyampe, transfer baru datang lagi. Saya pernah ketemu orang yang kalau di restoran saya bilang makasih dia komplain. Bro, ngapain bilang makasih? Kan dia digaji buat ngakuin itu. Bro, orang dia cari duit kok, dia kan pegawai. Ngapain bilang makasih? Dengar baik, bukan karena orang kerja buat kamu. Kamu gak bilang makasih sama orang itu. Bukan karena dia mohon maaf pembantumu. Bukan karena dia bekerja sama kamu. Sehingga kamu merasa hak kamu untuk suruh dia. Ingat, kalau kamu punya uang banyak, bukan karena kamu pintar, karena Tuhan memberkati kamu lebih dari orang itu. Kita kalau ke restoran, kalau kita baik sama orang, kita bilang terima kasih. Yang lain juga happy, betul tidak? Tapi kalau kita datang ke restoran dengan gaya Firaun, tau kan, sana kan, heret banget sih. Bisa nggak di dapur dia ludahin makan kita? Cuy, nggak bisa nggak? Nggak bisa nggak? Bener nggak? Kita makan kok lebih gurih ya? Lebih enak ya? Tambah apa nih? Dahak saya pak. Survei bilang yang ketiga Bapak Ibu, give thanks. Survei membuktikan 2023 bahwa pasangan suami istri, papa mama dan kakak beradik yang sering menghargai, menunjukkan rasa ucapan syukur, membuat menurut penelitian University of apa ini? Sebentar, naik ke atas seperti catatan. University of apa ya sebentar? Of North Carolina, Bapak Ibu. Dari University of North Carolina at Chapel Hill menunjukkan mereka yang mengungkapkan rasa syukur atas hadiah yang diterima cenderung melaporkan relasi yang lebih kuat. Saya mau bilang kalau di sini ada anak perempuan, kamu yang punya anak perempuan, bapak-bapak yang punya anak perempuan, sering-sering puji anak perempuanmu. Sering-sering bilang kamu cantik, kamu berharga. Karena ketika nanti kalau kamu punya anak perempuan, pesan saya dari mimbar ini sering-sering peluk dia. Kenapa? Yang pertama, biar kalau dia gede, dia tahu mana pelukan nafsu, mana pelukan sayang. Yang kedua, kalau nanti dia gede, ada cowok yang muji-muji dia nggak norak. Yang ketiga, kalau pendeta khotbah bagus-bagus, tunjukkan rasa syukurmu. Apa kayak tepuk tangan, kayak amin, kayak apa kayak dan dari awal gitu terus nih. Saudara punya anak perempuan, sering-sering peluk dia. Jadi kalau dia gede ada cowok peluk dia bilang sayang, dia bilang enggak, ini nafsu. Kamu nafsu sama saya. Sering-sering bilang di mata papa kamu cantik, kamu keren, kamu bahagia. Sehingga kalau di luar ada cowok bilang sama dia kamu cantik, dia nggak norak. Banyak anak perempuan dipuji kamu cantik, yang benar. Ya. Saya melayani di gereja saya menggembala kan, ada anak SMA. This is true story. Pacaran sama om. Saya kira karena duit, tapi orang tuanya juga orang berada. Saya tanya, kamu ngapain sama om itu? Butuh duit? Enggak. Kenapa? Karena papa mamanya nggak pernah kasih validasi. Prinsipnya orang kalau kenyang nggak akan jajan di luar. Mantap. Nggak usah papa tepuk tangan, nggak usah juga. Orang kalau kenyang nggak akan jajan di luar, betul? Orang kalau lapar akan jajan di luar.
Walaupun ada orang udah kenyang tetap jajan di luar. Tapi orang kalau lapar lihat kayu aja dikirain coklat. Saya tulis dalam slide saya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam pekerjaan penelitian 2024. Dalam pekerjaan orang di kantor yang menunjukkan rasa syukur. Menunjukkan rasa terima kasih. Akan lebih dihargai di kantor. Karena pada prinsipnya menurut William James, Bapak Ibu seorang psikolog, prinsip paling mendalam dalam sifat manusia adalah kerinduan untuk diapresiasi. Siapa di sini yang suka kalau orang bilang makasih sama dia? Karena semua orang suka diapresiasi. Pasangan ketika kita mengapresiasi, pasangan merasa hidupnya berguna. Saya Bapak Ibu punya love language saya itu act of service. Saya tuh di rumah semua HP saya yang chargerin. Mungkin masa lalu saya kerja di toko iPhone, mungkin saya nggak ngerti. Jadi semua HP ini saya chargerin. Saya kalau malam nih istri saya HP-nya ada cukup banyak, ada HP pelayanan, HP pekerjaan. Saya yang chargerin, tab-nya saya chargerin tiap malam. Karena istri saya bangun paling pagi. Anak saya sekolah jam 7, dia bangun jam 5, dia paling pagi. Jadi saya mau kalau dia bangun HP-nya udah full. Suatu hari Bapak Ibu saya lupa charger dia punya tab. Dia pelayanan, dia WA sayang. Kok tab aku mati, kamu belum charger ya? Saya bilang gimana maksudnya? Kamu belum charger ya? Gimana maksudnya? Emang aku asisten kamu? Saya bilang. Oh iya maaf. Kamu gak pernah ngucap syukur tuh, aku chargerin kamu. Aku ngucap syukur kok, tapi dalam hati. Saya bilang Bambang. Ada orang bilang saya bersyukur kok sama suami saya, tapi dalam hati. Saya bersyukur kok sama istri saya, tapi dalam hati. Tanya sama istrimu, kamu tahu gak? Enggak. Bilang kapan kamu terakhir bilang istrimu cantik? Tapi Pak dia gak suka dipuji, bohong. Bilang sayang kamu cantik, bilang, apaan sih? Tapi balik begini. Betul gak? Semua orang suka diapresiasi. Saya tulis dalam slide saya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Our heart gravitate toward recognition and gratitude. Hati kita mengarah kepada apresiasi dan penghargaan, ucapan syukur. Makanya pernah dengar orang ini enggak? Mulutnya manis. Halo, shalom. Mulutnya manis banget, suka muji. Karena banyak orang yang suka dipuji. Kita kalau anak kita dikasih barang, kita bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih, pinter nih. Tapi kalau Tuhan kasih kita berkat, Tuhan bilang apa? Bilang apa? Bilang apa? Enggak bilang apa-apa ya. Bagus. Banyak dari saudara yang masih tetap seperti anak kecil bangun pagi dan bilang Tuhan makasih ya. Aku bangun hari ini. Halo. Banyak dari saudara yang pulang ibadah bilang Tuhan makasih ya. Aku sehat, aku bisa ibadah. Nonton pendeta yang dipakai Tuhan ini. Kok gak ada yang amin? Banyak dari saudara yang naik mobil, mobilnya ber-AC, dan 3-4 detik ngomong ini, Tuhan makasih ya, aku punya mobil yang bagus. Lebih baik terlalu banyak mengucap syukur daripada tidak pernah mengucap syukur. Amin. Karena sama seperti manusia senang dihargai, terlebih Tuhan. Bukan Tuhan NPD, no. Bukan Tuhan narsistik, no. Tetapi Tuhan akan melihat ketika umatnya menaikkan syukur. Alkitab saya mengatakan berkatnya dicurahkan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang dahsyat. Poin yang kedua Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar. Poin yang kedua, ucapan syukur. Bapak Ibu, ucapan syukur. Orang yang suka mengucap syukur, sambil saya undang pemain rugby, pemain keyboard. Gratitude akan mengubah cara kita memandang dunia. Gratitude reframe how you see the world. Orang yang suka mengucap syukur akan mengubah cara Anda melihat dunia.
Bapak Ibu, ada sebuah penelitian yang mengatakan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa otak kita, Bapak Ibu, manusia punya kecenderungan alami untuk lebih memperhatikan, untuk lebih mengingat, untuk lebih bereaksi terhadap hal-hal negatif dibanding hal-hal positif. Menurut penelitian disebut sebagai negativity bias. Apa itu Pak Pendeta? Ini bukan karena saudara orang pesimis, bukan karena saudara orang kurang beriman, tetapi cara otak manusia dirancang secara evolusioner. Manusia dirancang untuk otaknya bertahan hidup. Otak kita dilatih memindai ancaman dan bahaya, bukan untuk menikmati keindahan. Makanya bagi otak untuk bersyukur itu bukan hal yang kebetulan, perlu dilatih. Filipi 4 ayat ke-8 mengatakan demikian. Mari sama-sama kita baca Filipi 4 ayat ke-8. 3, 2, ya. Jadi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap, semua yang disebut dan patut dipuji, kita baca, pikirkanlah. Perhatikan kata kerja yang Paulus sampaikan. Paulus nggak bilang rasakan. Paulus nggak bilang tunggu sampai muncul. Kalau bersyukur ketika keadaan baik, semua bisa. Kalau bersyukur ketika baru naik gaji, semua bisa. Kalau bersyukur ketika punya anak, semua bisa. Tetapi dunia tidak akan menjadikan itu sebuah kesaksian. Kesaksian yang hebat ketika kamu lagi nangis, tapi kamu memilih untuk tetap bersyukur. Kata bersyukur, kata pikirkanlah, dalam bahasa Yunani menggunakan kata logizomai. Ini bahasa akuntansi yang artinya menghitung, mempertimbangkan dengan sengaja. Siapa di sini yang tahu bahwa berita yang negatif lebih banyak diklik daripada berita yang positif? Pesawat yang berhasil mendarat nggak akan dibaca orang, tapi pesawat yang gagal mendarat akan dibaca orang. Artis yang rumah tangganya bahagia akan dibaca dikit, tapi artis yang ketahuan selingkuh akan dibaca banyak. Betul tidak? Maka ada istilah dalam koran namanya clickbait. Judulnya apa, bawahnya apa. Apa maksud saya? Kita perlu latih otak kita untuk mengucap syukur, untuk memikirkan yang baik. Seorang hamba Tuhan namanya Dr. Daniel Amen, seorang psikiater ahli neuroscience klinis, orang Kristen. Dia punya kebiasaan yang sederhana ia lakukan sebelum ia tidur. Ia bertanya kepada dirinya suatu pertanyaan. Apa yang berjalan baik hari ini? Sederhana. Tapi menurut penelitiannya, pertanyaan ini melatih otaknya untuk aktif mencari apa yang benar, bukan terus-menerus mencari apa yang salah. Istilah kerennya neural pathway. Otak kita tuh kayak hutan, saudara, tampilkan gambarnya. Kayak hutan, kalau semakin kita suka lewatin, akan terjadi yang namanya peta, betul tidak? Semakin kita nggak lewatin, akan tertutup, betul tidak? Nah, Daniel Amen bilang, kita latih pikiran kita sebelum tidur. Apa yang berjalan baik hari ini? Dia latih lama-kelamaan akan membentuk pathway ucapan syukur. Dalam kesaksiannya ketika papanya meninggal, dia mengalami drop, kecewa. Tapi karena terbiasa untuk berpikir yang baik, untuk melihat hal yang baik di tengah keadaan yang buruk. Saya pendeta yang percaya di tengah masalah tetap ada anugerah Tuhan. Saya pendeta yang percaya di tengah air mata tetap ada kebaikan Tuhan. Saya pendeta yang percaya seburuk-buruknya hidupmu tetap ada jejak tanda Tuhan tolong saudara. Cuman masalahnya kita gak bisa lihat. Kenapa? Karena kita selalu melihat masalah di tengah berkat. Orang beriman melihat berkat di tengah masalah. Tapi orang dunia melihat masalah di tengah berkat. Selalu punya alasan. Maksud dari ucapan syukur dapat mengubah cara kita memandang dunia. Masalahnya tetap sama. Orangnya tetap jahat. Tapi cara pandang kita berubah. Satu jam 75.000, 2 jam 300.000.
Pijitan saya kuat saudara. Ini disebut dengan cara melihat. Orang dunia ngelihatnya pemecatan. Kita anak Tuhan ngelihatnya kesempatan. Orang dunia melihatnya penyakit. Kita anak Tuhan lihat kesaksian. Orang dunia ngelihat Sadrak Mesak, Tuhan bilang tidak. Tapi kita anak Tuhan lihat, dari tidak Tuhan, kita tahu di dapur perapian Tuhan tetap sanggup tolong Sadrak Mesak Abednego. Orang dunia lihat Tuhan marah sama Daniel. Kok Tuhan gak lepaskan Daniel di gua singa? Tidak dari Tuhan kepada Daniel. Tapi anak Tuhan melihat di tengah gua singa Tuhan sanggup memelihara Daniel. Orang dunia melihat di taman Getsemani Tuhan bilang tidak sama Yesus. Tapi kita anak Tuhan melihat dari kata tidak kepada Yesus di taman Getsemani, saudara dan saya diselamatkan oleh karya salib Tuhan. Tepuk tangannya kalau mau lebih keras bisa lebih keras. Sebagai kesimpulan, dapatkan kacamata ini. Sebagai kesimpulan, saya sengaja pakai kacamata, bukan kacamata yang penting. Tapi biar saudara tahu, terkadang bukan masalahnya yang berat, tapi cara kita memandang masalah yang berat. Orang Israel melihat Goliat bilang mati gue, mati gue. Tapi Daud melihat Goliat bilang saking gedenya kalau gue timpuk pasti kena. Betul gak? Orang Israel melihat Goliat bilang oh habis gue. Tapi Daud ngelihat Goliat bilang siapakah orang tidak bersunat ini? Yang membedakan pecundang dengan pemenang cuman satu. Pecundang lihat masalah, playing victim. Memang kan gue orang miskin. Tapi pemenang melihat masalah bilang oke. Raja Wali kalau lihat badai dia gak lari. Dia kembangkan sayapnya. Dia masuk ke badai. Dia terbang lebih tinggi. Bilang kiri kanan saudara, kamu pecundang apa pemenang? Tetap gak bilang mantap saudara ya. Suka-suka lo aja saudara. Sama-sama bilang sama saya, bukan masalahnya yang berat, tapi cara saya melihat masalah yang makin jadi berat. Yang ketiga, yang terakhir. Bapak Ibu, kalau saudara terus mengucap syukur, cepat atau lambat, kemenangan pasti terjadi. Saya ulang lagi ya, I speak to your spirit. Kalau saudara tetap mengucap syukur, terus mengucap syukur, cepat atau lambat, kemenangan pasti terjadi. Amin. Pasti terjadi. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita lihat dalam Lukas 17 ayat yang ke-9 dan ke-17. Tadi berkati amin. Saya akan segera khotbah saya, habis kita akan menyembah Tuhan dalam ucapan syukur. Mari kita lihat ayatnya yang ke-11, kita baca. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. 12 silakan. Ayat yang ke-12 silakan. Ketika mereka berdiri, apa Bapak Ibu? Agak jauh. Orang kusta Bapak Ibu di zaman Yesus, di zaman Yahudi, hukum Yahudi, orang kusta itu adalah penyakit yang dikutuk dan penyakit yang menular. Orang kusta kalau ini kota, maka orang kusta diwajibkan tinggal di luar dari kota itu, luar dari tembok. Jadi ketika mereka melihat Yesus, Alkitab bilang dia berdiri agak jauh. Orang kusta kalau ketemu orang gak kusta, mereka harus begini nih, pukul badannya sambil bilang najis, najis, najis. Orang kusta gak boleh beribadah, orang kusta gak boleh ke bait Allah, orang kusta gak boleh ketemu sama orang yang gak kusta. Mari kita lihat lagi ayat selanjutnya, ayatnya yang ke-13 kita baca. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata apa? Pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi apa? Bapak Ibu, 10 orang kusta ini bagi saya punya iman. Kenapa? Karena kita bilang, Yesus bilang sama dia, pergilah.
perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Karena hanya imam yang bisa melegalisasikan dia dan berkata kamu tahir, kamu sembuh. Jadi kalau dia berjalan ke imam untuk mendapatkan tahir, tapi yang menarik dia belum sembuh. Kalau saudara mempelajari, ini adalah iman, walk by faith. Karena kalau dia berjalan dan ternyata nggak sembuh, hukuman menurut hukum Musa, dilempar batu, dirajam sampai mati. Tapi orang kusta ini punya iman. Mereka berjalan 10-10-nya. Kita bilang di tengah jalan. Mereka menjadi, sama-sama bilang sama saya, di tengah jalan. Hari ini kamu yang sedang berusaha untuk taat sama Tuhan, pesan saya dari mimbar yang kudus ini, taat aja. Hari ini kamu yang sedang bergumul untuk ngikutin Tuhan, pesan saya dari mimbar yang kudus ini, ikutin aja. Kamu yang sedang bergumul pasangan yang beda agama, dari mimbar yang kudus ini, tinggalin. Kamu yang punya pacaran suami orang, dari mimbar yang kudus ini, tinggalin. Kamu yang punya bisnis nggak benar, dari mimbar yang kudus ini, lepasin. Karena saya percaya di tengah jalan Tuhan tolong saudara. Amin. Di tengah jalan Alkitab bilang mereka menjadi tahir. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Seorang dari mereka ketika melihat kembali sambil lihat. Bisa nggak dia mengucap syukur dalam hati? Bisa. Tetapi dia memilih kembali kepada Allah dengan suara nyaring sambil memuliakan Allah. Ayat yang ke-16 kita baca, lalu mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. 10, 9 Yahudi, 1 Samaria. Lucu ya. Yahudi gambaran ngerti firman, orang yang dipercaya bangsa pilihan, tapi nggak tahu terima kasih. Samaria bukan bangsa pilihan, tapi tahu berterima kasih. Saya takut 10 orang ini, 10-10-nya sembuh, tapi cuma satu yang mengucap syukur. Saya takut ini tanda akhir zaman. Banyak orang yang ditolong Tuhan, tapi yang tahu terima kasih cuma satu. Ayat berikutnya kita baca respon Yesus ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi? Di manakah? Ayat yang ke-18, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain, ayat yang ke-18, tolong diklik. 18 yang megang slide. Tidak adakah di antara mereka untuk memuliakan Allah selain daripada, ayat yang ke-19 kita baca 3, 2 ya. Lalu ia berkata, coba saya ke depan. 10 orang kusta, berapa yang sembuh? Berapa yang balik? Yang 9 cuman sembuh fisiknya, tapi jiwanya gak selamat. Tapi yang 1 fisiknya sembuh, jiwanya selamat. Mereka sama-sama punya iman, tapi membedakan mereka, yang 1 beriman dan bersyukur, yang 9 cuman beriman tapi lupa mengucap syukur. Saya bilang sama saudara, jangan pernah lupakan Tuhan. Jangan cuma ingat Tuhan ketika meminta, tapi jangan lupakan Tuhan ketika doamu dijawab. Banyak orang Kristen ketika doanya belum dijawab, rajinnya minta ampun ke gereja. Giliran udah dijawab, gak pernah muncul lagi. Gak pernah muncul lagi. Dulu waktu belum punya pekerjaan, ibadah tengah minggu hadir. Ibadah PA wanita padahal dia laki-laki hadir. Ibadah doa semalam suntuk sampai Tuhan suntuk lihat dia hadir. Pemberkatan nikah yang nikah kenal juga enggak hadir. Ibadah jam 6 pagi Om Gilbert hadir. Sampai jam 4 hadir ketika belum dapat pekerjaan. Udah dapat pekerjaan. Kita nih lucu. Sebelum ditolong doa kita hangat sama Tuhan. Sebelum ditolong doa kita hangat. Tapi setelah ditolong kita sama Tuhan jadi ogah-ogahan. Saya ada orang jemaat Glow Tamrin Residen yang malam ini yang rada pendiam. Saudara jangan jadi yang 9, saudara jadi yang 1. Karena dalam ucapan syukurmu kepada Tuhan, Allah akan menambahkan berkat sama saudara. Kita tutup Alkitab kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang dahsyat. Kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang diberkati firman Allah. Lambaikan tangan saudara. Kalau engkau datang dengan suami, dengan istrimu, pegang tangannya.
Kalau engkau datang sendiri, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kanan. Kita datang sama Tuhan.